Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Selamat malam semuanya. Semoga sehat Selamat selalu. malam, Amin. Pak. Nah, ini adalah pertemuan keempat yang materinya agak ada hitung-hitungannya, angka-angkanya. Judulnya estimasi permintaan. Nah, estimasi permintaan ini tentu harus ditentukan berapa angka yang akan muncul di dalam suatu persamaannya. Dan itu harus dicari karena ujung-ujungnya adalah untuk membuat keputusan bagaimana antara organisasi-organisasi di dalam perusahaan atau bagian-bagian di dalam perusahaan itu bisa bekerja sama secara seimbang. Jadi antara permintaan dengan apa yang diproduksi dan apa yang dikirim dengan apa yang bahan baku yang dibutuhkan harus seimbang. Gitu. Nah, kalau nggak seimbang bahaya, bisa overproduction, bisa underproduction, itu yang akan terjadi dan itu akan memakan biaya lagi karena akan menambah biaya penyimpanan di gudang. Nah, dengan estimasi ini paling tidak kita bisa menentukan koefisien mana yang paling menentukan dalam 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 apa namanya eh, keputusan pembelian, gitu, keputusan memproduksi itu bisa itu ditebak walaupun nggak tepat betul loh. Karena kan kita kan hanya untuk mendekati kenyataan atau real yang terjadi. Dan biasanya estimasi ini akan dilanjutkan dengan peramalan nantinya, ya. Nanti pertemuan berikutnya. Oke. Ini yang kita pelajari. Nah, oke. Kenapa estimasi itu penting? Nah, itu ya, ya toh. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa efisiensi dengan menyediakan barang tepat ada di tangan konsumen, gitu loh. Karena itu pekerjaan nggak mudah itu. Panjang sekali. Mulai dari bahan baku sampai masuk ke pabrik, diproses menjadi barang jadi, setengah jadi. Setelah jadi, belum selesai. Dikirim lewat distribusi, lewat wholesaler, lewat retailer, baru ke tangan konsumen. Itu pun kalau konsumen mau beli. Kadang-kadang konsumen kan nggak mau beli. Nah, itu yang jadi masalah itu. Apa yang kenyataan yang dikehendaki konsumen itu maunya apa. Nah, kita harus tahu itu gitu loh ya, supaya apa yang kita produksi itu nggak sia-sia di kemudian hari. Nah, karena produsen sudah mati-matian tuh memproduksinya terus nggak laku kan, bahaya itu ya, bahaya besar tuh karena nggak laku, terus dikemanain kalau nggak laku itu. Nah, gitu. Sementara konsumen itu adalah penentu hidup matinya perusahaan, ya. Itu yang terjadi. Sampai mendapatkan kerugian, sampai mendapat keuntungan kan konsumen yang menentukan. Bahkan kenyataannya kita yang gaji. Kita itu adalah konsumen. Bahkan pemilik ownernya mendapat keuntungan juga ya dari konsumen. Jadi semuanya itu aslinya uangnya konsumen itu. Ketika konsumen nggak beli, bangkrut semua. Pemilik-pemiliknya juga bangkrut, ya. Bukan hanya di PHK karyawannya. Oke. Nah, inilah yang harus kita luruskan, menyamakan persepsi. Ternyata estimasi dengan forecasting itu berbeda. Penaksiran dan perakiraan itu berbeda, gitu loh. Ya, terletak pada apa pengambil keputusannya itu berbeda. Penaksiran adalah proses memperkirakan, ya, penaksiran perkiraan nilai suatu objek atau besaran berdasarkan data informasi yang tersedia saat ini. Seringkali untuk menentukan nilai intrinsik atau harga. Sementara perakiraan adalah forecasting atau peramalan yang memprediksi masa depan. Beda. Nah, kalau digambar itu kayak gini, Bapak Ibu. Kalau digambar, sorry. Kayak gini. Nah, seandainya sekarang itu tahun 2000, apa, itu sudah lama nih gambarannya. Se- Kalau sekarang tahun 2025, maka 2025 ke bawah namanya estimasi.
Tapi kalau 2025 ke atas namanya forecasting, ramalan gitu. Itu gambarannya. Nah, estimasi itu akan menentukan nilai-nilai yang ada di suatu model, namanya regresi biasanya, atau OLS, ordinary least square apa, ya. Itu biasanya apanya, datanya itu sudah ada, tinggal menentukan, dimasukkan ke dalam koefisien, dan itu diperoleh dari berbagai macam cara supaya bisa dimasukkan. Nah, cuma peramalan juga melakukan hal yang sama, hanya saja untuk masa depan. Kalau estimasi untuk sekarang ke belakang, gitu. Datanya kayak gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau digambarkan kayak gini lebih jelas kelihatannya ketimbang dipakai kalimat ya. Ya, ini perbedaannya yang nyata ini. Tujuannya untuk apa? Menentukan nilai koefisien tadi yang diestimasikan ya, yang diperkirakan. Kalau uh, per- kalau forecasting atau perakiraan itu untuk masa depan, nah kan beda tuh. Dasarnya apa? Data dan informasi yang tersedia saat ini ke belakang. Tapi kalau forecasting, data historis yang sudah ada itu dan pola trennya, nah pola tren itu bisa naik, bisa turun, bisa datar, itu pola tren untuk digunakan memprediksi masa depan. Nah, itu yang membedakan. Contohnya, menaksir harga sebuah rumah. Maka yang dibutuhkan adalah kondisi saat ini, bagaimana rumahnya. Bahkan sedikit pertimbangan masa lalu. Harga rumah kemarin, tahun kemarin, bulan kemarin segini. Nah, itu kan masa lalu, data masa lalu. Ya, yang didasarkan pada kondisi saat ini untuk beli rumah. Tapi kalau forecasting itu berkaitan dengan uh, penjualan di masa mendatang itu berapa? Seandainya datanya kayak gini, gitu. Arti lebih menekankan kepada masa depan yang ditopang dengan data masa lalu, gitu. Fokusnya adalah estimasi nilai tunggal atau perkiraan biaya. Ya, iya. Kan uh, setiap permintaan itu kan selalu menyangkut masalah biaya. Nggak ada yang nggak menyangkut masalah biaya. Nah, supaya biaya nggak terlalu membengkak, maka harus diperkirakan. Kalau untuk peramalan, itu prediksi tren pola dan nilai di masa mendatang. Iya, cenderung naik, apa cenderung turun permintaan di masa mendatang itu. Berdasarkan data historis itu. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Karena nggak menjamin permintaan itu naik terus juga nggak menjamin. Turun terus juga nggak menjamin. Ya, toh. Pasti ada masanya. Kapan naik, kapan turun, kapan naik terus, bahkan kapan turun terus. Ada itu. Waktunya COVID dulu itu kan turun terus. Ya, toh. Setelah COVID baru naik lagi terus. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini adalah sedikit perbedaan antara estimasi dan forecasting. Antara penaksiran atau estimasi dan forecasting namanya perakiraan atau perakiraan. Ya, kayak gitu. Ini istilah lagi nggak apa-apa. Nah, modelnya kayak gini Bapak Ibu. Q sama dengan A plus BX biasanya gitu. Atau B1 boleh kalikan P tambah B2 kalikan AA tambah B3 Y, Y tambah B4 T dan seterusnya. Ternyata orang membeli itu banyak faktornya. Banyak faktornya. Kalau dibuat, kalau dijabarkan, wah panjang sekali. Mulai bukan hanya harga, bukan hanya advertising, bukan hanya income, bukan hanya barang yang sejenis, bukan hanya tempat, bukan hanya promosi, bukan hanya teman, bukan hanya keluarga. Wah, banyak sekali, bukan hanya diskon, macam-macam ya, macam-macam. Dan dan itu bisa dirumuskan dengan formula kayak gini, Bapak Ibu. Q sama dengan A plus BX nanti ada rumusnya. Ini hanya panjangnya saja yang tak terhingga, bisa jadi. Ya, bisa diwakili. B1P diwakili oleh koefisien harga, B2A diwakili oleh advertising plus B.
B3Y diwakili oleh income, ya. B3T bisa macam mentah-mentah ini trade ya, perdagangan barangnya jenis boleh, ya. Jadi nggak nggak rumit. Cuma ini harus dipelajari karena nggak semua orang mengerti dengan model matematika itu. Yang gampang itu model fisik. Tapi kalau model matematika itu nggak nggak semua orang tahu gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami ini. Termasuk mahasiswa itu kalau mempelajari ini, insya Allah bisa tahu. Tapi kalau nggak mempelajari nggak tahu ini. Dan ilmu ini bukan hanya di ekonomi, di berbagai jurusan ada gini. Matematika ini kan dasarnya matematika, statistik, ya, nggak gitu. Cuma objeknya bisa jadi berbeda, tapi kemanfaatan ilmunya bisa di mana-mana, di berbagai fakultas, kayak gitu. Oke. Dan biasanya kalau ingin kita memprediksi, mengestimasi koefisien pada setiap variabel itu, ada beberapa pertanyaan yang sering terjadi. Seberapa besar penerimaan perusahaan setelah adanya peningkatan harga? Nah, kalau harganya berubah menjadi naik, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau harganya naik, nggak beli atau pindah ke barang yang lain, atau beli tapi jumlah sedikit, atau bagaimana? Bahkan reaksi konsumen ternyata kan banyak ya, gitu toh. Mulai nggak beli sampai membeli produk pesaing. Kalau harganya naik, iya nggak? Hmm. Jadi konsumen itu susah diprediksi Bapak Ibu. Bahkan ada konsumen harganya dinaikkan masih tetap setia. Bahkan bangga. Loh, nanti harga mahal itu malah bangga itu ada kayak gitu itu. Ada. Tapi jumlahnya sedikit biasanya. Oke. Yang kedua, berapa banyak produk yang diminta bila konsumen naik pendapatannya? Wah, kira-kira Bu Antik semakin banyak belanjanya nggak bila pendapatannya naik? Biasanya gitu, Pak. Gajinya naik dari 10 juta ke Tapi 5. tergantung kebutuhan sih, Pak. Oh gitu ya. Oke. Heeh, harus pinter-pinter juga kan, Pak. Oh iya, iya. Karena ada sebagian konsumen itu mengatakan begini, ditabung aja ya, jangan dihabiskan semua. Atau untuk jaga-jaga, siapa tahu anak-anak kita butuh biaya. Nah, ada yang bilang gitu, tapi belanjanya tetap, cuma sisanya ditabung, dibuat jaga-jaga. Itu ada kayak gitu itu. Jadi ternyata perilakunya berbeda-beda setiap orang. Bahkan ada yang membelanjakan di luar batas kenaikan itu. Itu ada malah. Nah, itu naik dari 10 juta ke 15 juta, belanjanya 20 juta loh itu. Wah, tambah nggak karu-karuan tuh. Tapi jangan sering-sering, nanti banyak ngutangnya ya. Jangan sering-sering, sekali, sekali aja nggak apa-apa atau 2 kali ya. Nanti biar nutup utangnya dulu. Gitu. Kalau sering-sering bisa tekor, kasihan suaminya yang mencari nafkah. Yang ketiga, berapa banyak kenaikan penjualan bila perusahaan mengeluarkan biaya iklan dalam jumlah tertentu? Loh, jadi perusahaan itu mengukur juga. Kalau biaya iklannya ditambah, apa juga menaikkan penjualan? Apa bisa penjualan bisa naik? Ya, belum tentu. Kenyataannya Xiaomi juga nggak pakai biaya iklan ya naik tuh. Ya laku barangnya. Ada produk-produk kayak gitu tuh masih ada. Gitu loh. Ada yang tanpa iklan kok bisa laku itu bagaimana ya. Itu kenyataan itu real. Tapi ada yang gencar sekali juga laku. Tapi kadang-kadang nggak laku sudah. Kalau nggak diimbangi dengan yang lainnya. Yaitu perubahan inovasi. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di hadapan kita ini banyak konsumen-konsumen yang perilakunya susah kita prediksi. Karena keputusannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang keempat, berapa banyak permintaan akan jatuh.
bila pesaing menaikkan biaya iklan dan menurunkan harga. Wah, ini yang susah karena uncontrollable ya. Uncontrollable. Sulit untuk dikendalikan karena pesaing. Siapa yang bisa mengendalikan pesaing? Kalau karena itu faktor eksternal gitu. Bahkan kepingin membunuh pesaingnya juga. Selalu kompetitif ya. Selalu bersaing antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi yang diinginkan ada bagaimana perusahaan kalau bisa mati pesaingnya gitu malah supaya untungnya tambah banyak. Maunya begitu maunya. Tapi ada beberapa perusahaan justru nggak berpikir begitu. Bagaimana usaha ini hidup semua tanpa harus ada yang mati dengan cara cooperation, bekerja sama. Nah, itu kan semakin menakutkan kalau perusahaan-perusahaan besar bekerja sama. Wah, bisa menggulung konsumen itu. Bisa membuat konsumen nggak berkutik itu. Ya karena produsennya kerjasama. Kalau kerjasama kan nggak ada yang mati. Oh, kamu bagian sana, aku bagian sini. Aku pasar yang sana, aku pasar yang sini. Jadi nggak ada yang mati, bagi-bagi kue gitu loh. Tapi kalau competition, bersaing, nggak pakai kerjasama, pasti ada yang mati. Di mana-mana itu, termasuk di olahraga. Olahraga kan sifatnya competition. Maka kalau nggak kalah ya menang. Sepak bola misalnya, kompetisi sepak bola, namanya kompetisi bersaing. Kalau nggak kalah ya menang. Mentok seri, nggak kalah nggak menang. Biasanya kalau nggak kalah ya menang itu. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah ini, di dalam estimasi ada beberapa kesulitan, masalah yang terjadi. Ya, toh. Salah satunya adalah masalah identifikasi tadi itu. Merujuk pada beberapa kesulitan menurunkan kurva permintaan dari data yang ada di pasar. Iya, logikanya harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Logikanya memang begitu. Bahkan teorinya juga menyebut begitu. Apa kenyataannya begitu? Tidak. Ya. Kenyataannya harga naik bisa jadi permintaan naik. Kadang-kadang pendapatan turun, permintaan naik. Permintaan kadang-kadang pendapatan naik, permintaan turun. Ada kayak gitu itu. Ya. Kurva permintaan biasanya diestimasi dari kuantitas dan harga produk dari pasar. Iya. Nah, dari pasar itu kan banyak faktornya. Yang membentuk kurva estimasi itu. Banyak faktornya, bukan hanya pesaing saja. Barangnya sejenis itu luar biasa itu pengaruhnya. Ya. Oh, jangan tanya, selisih 50 rupiah aja dicari itu. 100 rupiah aja juga dicari. Tanya aja kepada ibu-ibu itu pandai belanja. Selisih sedikit itu tahu, nggak akan dibeli udah. Apalagi kalau beli banyak. Wah, tambah. Ditinggal tuh barangnya. Cari yang lebih murah. Kan gitu. Akan tetapi kesulitannya adalah waktu. Ya iya, karena waktu itu juga mempengaruhi permintaan, Bapak Ibu. Waktu hujan, oh permintaan jas hujan banyak, permintaan payung juga banyak. Tapi kalau kemarau nggak seberapa. Ada memang untuk menutupi kulit supaya nggak hitam, ya loh. Nah, takut hitam biasanya pakai payung. Pasar, antara pasar apa namanya konvensional dengan pasar modern beda itu. Walaupun sama-sama pasar, satunya membuka offline, satunya membuka online, satunya gabungkan offline dan online sudah beda ini kurvanya nanti pembeliannya kan gitu. Nah, walaupun nggak semua barang itu cocok untuk online. Saya kalau membeli sepatu itu kadang saya nggak mending saya beli langsung ke tokonya. Ketakut saya nggak pas gitu loh. Kan harus ada eh, dicoba dulu. Baju juga begitu, celana juga begitu. Lebih enak itu dicoba dulu. Kalau sudah pas, nomor berapa baru dibeli. Tapi kalau online tuh, kalau nggak pas, mengembalikan sudah males itu. Ya, toh. Nggak enak. Tapi kalau ada yang cocok nggak apa-apa.
Kalau langsung cocok nggak apa-apa. Tapi kalau kebesaran, kurang besar itu kan akhirnya kecewa. Membeli tapi kecewa. Agak sia-sia begitu. Harga juga begitu, selera juga begitu, pendapatan juga begitu. Wah, tambah sulit tuh selera. Rambut sama hitam, makan juga sama nasi, tapi seleranya berbeda-beda. Ya, toh? Jadi konsumen itu unik sekali kalau diteliti. Ya. Pendapatannya juga berbeda-beda, harga juga berbeda-beda, walaupun barangnya sama. Ya. Antara toko itu berbeda. Saya coba berkali-kali kadang-kadang, "Loh, kok beda ya?" Oh, berarti markup-nya ada yang ngambil banyak, ada yang ngambil sedikit. Karena itu yang juga yang membentuk harga gitu. Teman saya beli air mineral itu cuma 7.000, satunya 10.000. Selisihnya tinggi sekali, 3.000. Kalau selisih 500 gitu masih mending. 3.000 itu termasuk tinggi menurut saya. Kok berani menjual air mineral selisih seperti itu? Ada di Malang ini. Ya nggak mau, mau nggak mau harus terakhirnya menghindar dari yang harga mahal. Sama-sama aja barangnya. Nah, kayak gini kurvanya permintaannya. Mulai D1, S1, D1 itu demand yang pertama, S1 itu supply yang pertama. Habis demand dan permintaan dan penawaran. Nah, itu berpotongan itu adalah equilibrium satu, titik keseimbangannya. Sampai ke atas. Artinya apa? Semakin tinggi itu harganya, maka barang yang diminta semakin tuh turun. Semakin ke kanan, harganya semakin turun, permintaannya semakin banyak. Kayak gitu itu. Itu teorinya. Tapi ada yang nggak bekerja sesuai dengan teori. Orang-orang kaya itu kalau beli mobil, waduh, saya beli mobil Ferrari. Berapa? 50 miliar. Oh, bangga sekali gitu. Ya toh? Nah, kalau orang nggak punya duit kan nggak mau membeli, menghindar itu. Jadi ada perilaku konsumen yang nyeleneh-nyeleneh itu ada di kenyataan itu. Dan memang produksinya kalau kayak gitu itu biasanya nggak banyak. Ya memang jumlahnya orang nggak banyak ya. Kayak gitu. Nah ini. Di dalam mengestimasi permintaan ada suatu pendekatan riset pemasaran. Yang pertama adalah survei konsumen. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan? Nanti ada ngitungnya Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada latihannya. Nggak apa-apa, santai aja. Kita uraikan sejelas mungkin. Ada pertanyaan nggak sampai detik ini? Dimengerti, Pak. Sudah mengerti Masih ya? Oke. ya. Yang pertama pendekatannya adalah survei konsumen. Jadi mensurvei bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga. Ada ada perubahan harga bagaimana? Aman-aman saja apa berpindah ke barang lain? Nah, atau pendapatannya yang berubah, semakin menghindari barang-barang KW, mencari barang-barang orisinil. Apa begitu kalau pendapatannya naik? Bagaimana dengan kalau pendapatannya turun? Itu disurvei Bapak Ibu. Dan caranya salah satunya menggunakan kuesioner untuk diisi. Ya, toh. Bagaimana sikapnya? Walaupun begitu, ada sedikit bias, ada kelemahannya. Di antara 4 pendekatan ini ada kelemahannya masing-masing. Jadi survei konsumen, penelitian observasi, klinik konsumen, dan eksperimen pasar. Terus jelaskan kayak gini. Sekaligus apa namanya? Sekaligus contohnya berapa botol yang dibeli dalam 1 bulan. Kalau nggak botol teh ya berapa uh, galon air mineral yang dibeli dalam 1 bulan. Oh, itu juga bisa disurvei namanya, ya, lewat kuesioner. Berapa teh botol yang dibeli per bulan ketika pendapatan Anda naik?
Oh, 1 juta misalnya. Apakah ada perubahan yang berarti atau proporsional semakin beli banyak? Apa cukup itu saja? Kalau banyak ya, kalau naik ya paling 1 galon aja, nggak banyak. Tapi kenaikan uangnya sangat banyak tambahannya. Ada apa yang begitu? Nah itu. Tetapi lewat kuesioner, lewat interview gitu ya, itu biasanya jawabannya agak bias, gak menunjukkan kondisi sesungguhnya. Apalagi yang berbau privacy. Antar negara aja berbeda-beda. Kalau di luar negeri tanya tentang gaji, itu transparan, terbuka. Kalau di Indonesia kan agak privacy itu, ditanya gaji itu. Makanya anak-anak yang lebih skripsi itu dikasih skala 2 juta sampai 4 juta, 4 juta sampai 6 juta. Dikasih skala supaya mau ngisi. Karena dianggap gaji itu kategori masih privacy di Indonesia. Maka kalau ditanya tentang gaji cenderung bias. Nah, supaya nggak bias, tadi itu dikasih skala supaya nggak malu, ya toh. Terus salah tafsir. Oh, iya, banyak kan bahasa Indonesia kalimat-kalimat yang bukan hanya bermakna satu, tapi bermakna ganda, bahkan 3. Saya tidak mampu melakukan ini. Nah, tidaklah mampu itu bisa diganti kata saya tidak bisa melakukan ini. Nah, kata bisa itu bisa jadi ganda. Sebab ada bisa berarti racun itu ada. Orang itu terkena bisa ular, loh. Sama-sama bisanya. Maka jangan membuat pertanyaan yang nggak jelas, kan bisa jadi berbeda. Di bahasa Inggris kan juga sama ya. Bermakna tidak kan juga banyak. No juga tidak. An juga tidak. Ir juga tidak. Not juga tidak. Ya, toh. Ya. Banyak sekali bermasih bermakna tidak. Tergantung kalimatnya. Nah ini yang harus diantisipasi. Ini pakai salah satu pakai metode wawancara dan survei ini. Berapa banyak permen case yang dibeli seseorang konsumen bila harga naik 100%? Nah, iklan di lokasi setiap hari pada prime time waktu-waktu utama gitu. Waktu-waktu yang istirahat biasanya habis pulang kerja ya atau habis maghrib prime time. Atau pendapatan konsumen meningkat 10%, bagaimana reaksinya? Itu semua ditanyakan supaya bisa tahu produsen itu nantinya bagaimana bersikapnya. Jadi membuat keputusan itu juga nggak gampang gitu ya. Selalu gerak. Makanya ilmu marketing itu perputarannya sangat tinggi sekali kemajuan ilmunya. Paling cepat itu marketing memang, ya, ilmunya. Dan seterusnya di contohnya. Ini ada lagi namanya metode pasar simulasi ini, ada ya. Ini sorry. Observasi, ngamati. Yang kedua, pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk itu. Iya, jadi kita belanja itu kadang-kadang diam-diam mereka ngamati kita, Bapak Ibu. Jam berapa, dengan siapa, itu diamati. Produk apa saja yang sering dibeli, dengan siapa kita membeli, gitu. Siapa yang ngambil keputusan, siapa yang membiayai, semuanya diamati. Nah, kenapa dia memilih di toko ini, gak di tempat yang lain, itu semua diamati. Yang ketiga, klinik konsumen. Klinik konsumen itu membuat simulasi pasar buatan. Ada pembeli, ada penjual, ada yang dijual, dan mereka dibiayai untuk belanja. Dan ini biasanya apa namanya kurang realistis gitu, karena mereka dibiayai. Orang kalau dibiayai itu kan belanja seenaknya bisa. Walaupun mahal ya tetap beli, mau dibiayai aja kok. Gitu. Nah, yang bagus itu adalah eksperimen pasar. Mirip pasar simulasi tapi dalam dunia nyata. Kayak gitu itu. Tadi yang bagus itu eksperimen pasar. Oke. Ini yang pakai tadi. Yang pasar simulasi ini contohnya. Sama. Ini contoh-contohnya sudah tak kasih. Ini eksperimen pasar kayak yang sesungguhnya ini. Ya.
menge- melihat perilaku konsumen di pasar sesungguhnya. Oke. Ini. Nah, ini contohnya. Lewat kuesioner disuruh ngisi. Harga sepatu warna itu kalau 9.000 dijual dengan 50.000, lebih banyak mana yang beli? Pilihannya banyak. 6 malahan pilihannya. Mulai pasti tidak membeli sampai pasti akan membeli. Biasanya kan ada kecenderungan semakin mahal semakin mengurangi pembelian. Itu pasti itu. Hukum alam terjadi. Dan itu nggak berlaku hanya pada orang-orang tertentu saja. Minat membeli bukan berarti membeli, Bapak Ibu. Kalau keputusan membeli itu baru membeli. Tapi kalau minat membeli, belum tentu membeli. Kalau Bapak Ibu tanya, kamu minat itu enggak? Minat itu enggak? Minat, tapi belum tentu membeli. Makanya untuk mengukur bagaimana minat itu besar pengaruhnya, itu juga gampang. Karena nggak nampak, nggak kelihatan minat itu. Tapi kalau sudah keputusan membeli, nampak itu, kelihatan. Hmm. Karena minat itu cenderung masih ada dalam hati. Nah, kalau dibuat skor setiap pilihan itu yang tidak pasti tidak membeli 0%, hampir pasti tidak membeli itu 20%, mungkin tidak membeli itu 40%, mungkin akan membeli 60%, hampir pasti akan membeli 8%, dan pasti akan membeli 100%, nilainya akan seperti ini. Nah, maka dapat disimpulkan jumlah permintaannya itu yang semakin ke bawah harganya, semakin banyak yang dibeli permintaannya, 800. Semakin mahal harganya, 90 misalnya, maka sedikit, cuma 160. Dan itu wajar gitu loh. Apalagi untuk barang normal tambah wajar. Yang nggak wajar itu biasanya barang-barang mewah, yang nggak wajar itu biasanya. Ya, semakin mahal kadang-kadang semakin dibeli. Walaupun kredit sekalipun, kayak gitu. Itu contoh-contohnya. Ini kalau dibuat kurva seperti ini gampang. Karena rumusnya, formulanya sudah kelihatan. P sama dengan 98,87 min 0,06 Q. Q-nya tinggal dimasukkan. 200 dimasukkan, kalikan 0,6 Q. 400 dimasukkan, kalikan 0,06 Q. Terus tinggal tinggal itu aja. Tinggal nanti hasilnya kelihatan. Bisa dilihat itu P-nya berapa, harganya berapa. Ya. Ini yang observasi tadi itu, ngamati. Nah, ini yang klinik konsumen tadi itu, atau simulasi beserta kelemahannya, gitu. Ini ini kasus internasional, bisa Bapak Ibu baca. Contohnya juga. Nah, ini sudah mulai ngitung ini. Nah, kalau data itu diperoleh lewat langsung, secara langsung, yaitu lewat survei, gitu, lewat pasar simulasi, lewat observasi, lewat pasar sungguhan atau eksperimen pasar, itu namanya data langsung. Tapi untuk mendapatkan nilai, tak selamanya harus pakai data langsung. Ada yang namanya data sekunder, di samping ada data primer. Data primer itu data yang diperoleh dari orang pertama. Tapi kalau data sekunder, diperoleh dari orang ketiga, orang kedua. Bisa jadi ketiga bisa. Pokoknya bukan langsung dari orang pertama, itu data sekunder. Gitu ya. Nah, salah satunya alat yang digunakan untuk ini, untuk menganalisis itu adalah regresi namanya. Nah, untuk apa regresi itu? Untuk mengukur pengaruh, bisa mengukur untuk mencari hubungan, erat apa tidak, kuat apa tidak, begitupun pengaruhnya. Pengaruh satunya, variabel satu dengan yang lainnya, ada pengaruhnya apa tidak. Ini analisis regresi digunakan biasanya. Contohnya harga dan biaya iklan terhadap kuantitas permintaan atau keputusan pembelian. Apakah ada pengaruh harga dan iklan? Itu diukur dengan cara ini, pakai analisis regresi. Datanya bisa time series, bisa cross section. Time series itu urut. Kalau dari hari ke hari ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Ya, namanya time series. Ada namanya sinetron seri berarti urut.
Ya sesuai dengan alur cerita. Eh, film juga begitu aja, film series ada, gitu. Tapi juga ada data cross section, namanya aja cross section. Cross itu lompat, ya. Jadi kalau ada motor cross berarti lompat itu datanya, tidak urut kebalikannya. Nah, itu berkaitan data. Ini langkah regresinya. Langkah pertama adalah sebagai variabel yang diperkirakan mengenai permintaan. Variabel apa aja itu? Permintaan produk atau keputusan pembelian ya. Tentukan itu. Itu variabel Z atau variabel dependent yang tergantung besar kecilnya, ya, oleh variabel X, tergantung besar kecilnya oleh variabel X atau variabel independen. Jadi variabel independen mempengaruhi variabel dependent. Nah, atau variabel Y, variabel dependent, ya, atau variabel terikat. Misalnya permintaan produk atau keputusan pembelian, itu variabel dependent. Harga produk pesaing, biaya iklan, pendapatan konsumen, dan lain-lain adalah variabel independen, tidak tergantung. Ini variabel mempengaruhi variabel permintaan tadi itu. Lalu langkah kedua memperoleh data terkait yaitu variabel tersebut. Nanti dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS bisa, ya toh. Nanti. Langkah ketiga, menspesifikasikan bentuk persamaan atau cara bagaimana variabel independen itu diasumsikan berinteraksi untuk menetapkan tingkat permintaan. Tadi itu, Q sama dengan A itu konstanta, Q itu permintaan, ditambah BP, ditambah dipengaruhi oleh harga, price, ditambah CA, ditambah lagi advertising mempengaruhi permintaan, ditambah I itu income. Ternyata permintaannya banyak. Nah, dan ini rumusnya kelihatannya regresi deterministik ya, pakai deterministik. Ada yang suka suka apa namanya? Skostastik, skostik apa istilahnya itu? Yang ada tambahannya term error, gitu. Variable errornya. Skostastik lalu pas saya. Ya, istilahnya kayak gitulah. Ada yang deterministik, ada yang skostastik, mungkin lah. Yang kedua itu pas saya lupa saya. Mirip gitu bacaannya. Di sini Ki mewakili jumlah produk yang diminta, ya, atau keputusan pembelian konsumen barang yang diminta. Tetapi yang sebelah kanan PAD PAI itu price advertising itu adalah variabel terikatnya yang menentukan besar kecilnya Ki angkanya nanti. Nah, kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah data pengeluaran untuk iklan yang mempengaruhi permintaan produk itu atau permintaan apa namanya konsumen sehingga menghasilkan revenue. Nah, ini data ini kalau digambarkan itu akan menjadi titik-titik itu yang sebelah kiri ini menjadi titik-titik ini. Perpaduan antara 10 dengan 14, 44, 9 dengan 40, 11 dengan 42, 12 dengan 49, 46, dan seterusnya sampai 15 dengan 60. Ini perpaduan yang gambar sebelah kiri ini. Lalu ditarik garis regresi yaitu nilai rata-ratanya. Ini kelihatan. Dan cenderung slope-nya miring ini. Ya, nilai rata-ratanya ini. Ya. Nah, dia garis yang di atas sama yang di bawah inilah antara kenyataan garis kondisi estimasi dengan realitanya. Jangan terlalu jauh ya Bapak Ibu. Kalau terlalu jauh nggak bagus. Harus ya, lebih mendekati ya, dari garis nilai rata-rata garis regresinya. Nah, kayak gini ini sama dengan tadi itu. Cuma tadi berbentuk horizontal, ini berbentuk vertikal. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10. X-nya adalah biaya iklan. Misalnya ke 10 juta misalnya. Misalnya saja.
tahun pertama, yang kedua 9 juta, yang ketiga 11 juta, keempat 12 juta, sampai tahun ke-10 15 juta. Nah, yang Y adalah total revenue pendapatan, total pendapatannya. Bila iklannya adalah 10, total pendapatannya 44. Bila biayanya iklannya 9, total revenue-nya 40 atau pendapatannya 40. Bila tahun ketiga itu 11, total pendapatannya 42 dan seterusnya. Dan ini bisa diestimasikan nilainya Bapak Ibu dengan persamaan regresi yang namanya yang tertulis Y sama dengan A plus BX. Itu yang harus diingat-ingat. Y sama dengan A plus BX. Y-nya adalah total revenue, A adalah konstanta, sesuatu yang bersifat tetap, konstanta itu. Karena mau nggak mau konsumen pasti beli, nggak mungkin nggak beli. Maka sifatnya tetap, nilainya juga tetap. BX, B itu koefisiennya, X-nya itu adalah iklan. Berapa nilainya? Nah itu bisa ditentukan dengan cara manual Bapak Ibu. Nanti kalau dapat pelajaran statistik, minta diajari pakai aplikasi. Itu lebih cepat lah sekali, sangat mudah sekali. Nah, dan Pak Bogor hanya mengajarkan manualnya saja. Jadi Bapak nanti dapat dua-duanya. Di statistik akan diperdalam lagi pakai aplikasi, ya, pakai program, pakai aplikasi, ya. Tetapi ini sekarang tak kasih yang manual. Nah, nanti jadi Bapak Ibu dapat dua, manual dapat, aplikasi dapat. Nah, oke, nanti kan lebih luas di pelajaran matematik dan statistik yang ada di statistik terutama. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu? Halo, Bisa dipahami, Pak. bisa dipahami? Oke, saya teruskan. Saya takut sudah panjang lebar tapi nggak paham Pak. Saya kasihan loh. Oke ya, saya teruskan. Nah ini, analis regresi. Nanti menentukan garis regresinya yang terbaik. Garis regresi itu hanya sesungguhnya meminumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada vertikal E. Jadi kalau bisa di rumus ini, nah ini ada rumusnya lagi kurang satu. Y sama dengan A plus BX plus E. Nah ini itu adalah variabel yang ikut mempengaruhi tapi nggak dimasukkan dalam satu model. E itu namanya eh, term of error atau error term. Jadi variabel yang sebenarnya punya pengaruh tapi nggak dimasukkan dalam satu model. Namanya E. Nah inilah fungsinya regresi ini. E-nya dari setiap titik pada regresi tersebut. Hanya segera supaya nilainya kalau bisa nol. Walaupun agak susah, tetapi bisa diperkecil nilainya E. Kalau bisa ya. Kayak gitu. Namanya ini salah satunya. Ordinary least square. Tadi sudah. Nah ini rumusnya juga ini. Ya. Rumusnya regresi. Hmm. Menentukan kemiringan tadi baris miringnya tadi itu Bapak Ibu seperti crossword permintaan tadi yang menemukan jumlah simpangan kuadrat tadi ini rumusnya Bapak Ibu. Nanti tak tabelkan biar Bapak Ibu mudah ini mencari koefisien B-nya iklannya A itu adalah mencari konstatanya sesuatu yang bersifat tetap konsumen nggak beli kan nggak mungkin pasti belanja jadi A itu konstantanya. Nah ini datanya tadi Bapak Ibu. Terus mulai ngitung ini. Saya harap bisa konsentrasi. Kalau enggak, nah, agak sulit nanti. Ada latihannya nanti tak suruh latihan. Sama dengan cara ini, persis sama. Bahkan nanti nggak akan saya rubah nilai-nilainya semuanya. Hanya sebagian saja supaya Bapak Ibu tahu caranya. Nggak kesulitan. Bahkan saya rubah, yang tak rubah itu akan nilainya, angkanya tak perkecil. Biar nggak kesulitan. Jadi soal awal itu mulai dari waktu tahun pertama sampai ke 10 sama dengan soal tadi itu. Terus X-nya, biaya iklannya 10, 9, 11, 12 sama dengan tadi itu.
Kalau dijumlahkan 120 biaya iklannya itu. Terus Y, total revenue-nya, pendapatannya 44, 40, 42 sampai 60. Kalau di total 500. Gitu. Lalu kita akan mencari apa selisihnya dari XT dan dikurangi X rata-rata supaya itu bisa membuat itu rumusnya bisa bisa dimasukkan nilai-nilainya. XT dikurangi X rata-rata. XT-nya 10. X-nya rata-rata 12. Nah, itu sudah ada di situ angkanya 12. Jadi X-nya 10, tahun pertama 10 dikurangi 12 jadi min 2. 9 dikurangi 12 min 3. Semua dikurangi 12. 11 dikurangi 12 min 1. 12 dikurangi 12 0. Dan seterusnya. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya. Bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Ya. Sekarang yang Y dikeluarkan. YT dikurangi Y topi. Sorry. YT dikurangi Y rata-rata. YT-nya 44. Y rata-ratanya berapa? 500 dibagi 10. 50. Jadi 44 dikurangi 50 min 6. 40 dikurangi 50 min 10. 42 dikurangi 50 ya min 8. Dan seterusnya. Semua dikurangi 50. Yang YT itu. Jadi didapatkan angka-angka di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom 5. Nah, sekarang kita kalikan XT dikurangi X rata-rata dikalikan YT dikurangi Y rata-rata. Jadi tinggal kalikan min 2 dikalikan min 6, 12. Min 3 dikurangi min 10, 30. Min 1 dikalikan min 8, 8. Dan seterusnya. Itu hasilnya di kolom 6. Ya. Lalu terakhir di kolom 7. XT dikurangi X rata baru dikuadratkan. Itu sudah ada. Min 2 dikuadratkan 4, min 3 dikuadratkan 9, min 1 dikuadratkan ya 1, 0 dikuadratkan 0, min 1 dan seterusnya. Tinggal menguadratkan saja. Dan itu semuanya ada rumusnya, sudah ada di bawah semua. Nah ya. Tetapi dengan cara ditabelkan itu akan mempermudah tinggal masukkan data angkanya ke dalam rumus gitu loh. Nah, untuk mencari B itu ada rumusnya, nah, yaitu XT dikurangi X rata-rata dikalikan YT dikurangi Y rata-rata, yaitu 106 dibagi XT dikurangi X rata-rata kuadrat, totalnya 30. Jadi B, koefisien iklan tadi itu B, nilainya 3,533. Konstantannya berapa? A-nya, rumusnya 50, yaitu kan ada situ ada rumusnya itu. 50 YT dibagi N. 50, 500 dibagi 10. Dikurangi koefisien B 3,53 kali 12. 12 adalah X rata-rata. Jadi konstantanya nilainya 7,60. Jadi tinggal masukkan saja Bapak Ibu. Setelah ditabelkan itu jauh lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam rumus. Karena langsung tahu hasilnya. Jadi tinggal masukkan aja. Ini rumusnya YT sama ini, rumusnya nih. Ini rumusnya untuk mencari koefisien B itu. Nah, tuh, koefisien iklan tuh. XT dikurangi X rata-rata kalikan YT dikurangi Y rata-rata. 160 itu. Dibagi dibagi XT dikurangi X rata-rata kuadrat 30. Itu hasilnya. Nah, 30. Tinggal dimasukkan selesai. Ya. Yang A juga sama. Yang A adalah Y rata-rata dikurangi koefisien B kalikan X rata-rata. Ini hasilnya ini. 50 dikurangi 3,533 kali 12. 7,6. Jadi langsung ketemu nilainya Bapak Ibu. Sampai di sini. Hitung-hitungannya ada yang ditanyakan?
Nggak apa-apa Bapak Ibu. Minta diulang juga boleh loh. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Nyantai aja. Pak Bukur senang kok kalau minta diulang Pak, saya nggak kurang paham di bagian ini gitu. Nggak apa-apa boleh. Halo Pak, izin tanya Pak Bori. Nggih, Pak, monggo. Pak, untuk yang ini Pak 120 dibagi 10 sama dengan 12. Ini Iya, 10 itu apakah angka dari yang time itu ya Pak ya? iya Untuk betul. angka Tahunnya itu Pak, tahun pertama sampai tahun ke 10 betul Pak, betul dengan bener. Iya, N-nya itu time itu. Oke. Apalagi, monggo Pak, Ibu, boleh, nggak usah malu-malu loh. Saya senang ditanya. Ayo, habis ini ada latihannya masalahnya. Ibu-ibu paham semua? Ayo, tanyakan, ini dari mana Pak? Dari mana Pak? Boleh. Seperti Pak Kiki loh, buat contoh itu bagus Pak Kiki. Kalau nggak paham jangan diam saja loh ya. Harus ditanyakan. Nggak kenapa-napa, nggak kurang paham itu kan sudah biasa. Ya. Nggak perlu malu. Ada pertanyaan? Bener nggak ada? Loh, Pak Bur kan bingung. Paham apa enggak? Diem. Masih Gitu. bisa diikuti, Pak. Oh masih bisa ya? Nah begitu dong ya. Saya takut kalau itu nggak bisa terus diem aja. Akhirnya ditambah lagi tambah bingung gitu. Itu yang bikin Pak Bur tambah itu. Ya, tambah bingung juga, ikut bingung juga ya. Ya, bagus kalau bisa ngikuti. Ya. Jadi hasilnya Z sama dengan 7,6 ditambah 3 koefisiennya 3,533 X. Tinggal kita kalikan X saja, seperti dalam tabel ini. Sorry. Nah, untuk mencari apa namanya koefisien apa nama uji T bahkan koefisien determinasi, kita harus mencari simpangan bakunya juga gitu. Ini simpangan bakunya. Ya, nah. Ini digunakan untuk mencari uji T, uji signifikan juga ini simpangan bakunya. Nah, ada tambahannya sedikit, yaitu N dikurangi K. Yang lainnya sama, seperti ada pada tabel. Yang lainnya sama. Tinggal nambahnya seperti itu. N dikurangi K. N itu jumlah atau jumlah datanya, seperti ditanyakan Pak, siapa tadi? Lupa ya. Pak Kiki. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Kiki tadi, N itu jumlah datanya, 10. Dikurangi K, K itu koefisien, variabel yang diteliti, yaitu variabel iklan dan variabel keputusan pembelian atau permintaan tadi itu. Jadi ada dua. Jadi N-nya itu 10 dikurangi 2 akhirnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Kayak gini ya. Nah ini ada keterangan berikut. Ini tambah sedikit di slide-nya. Ada penambahan sedikit di Bapak Ibu nggak ada. Maka tak suruh ngirim lagi, nggak apa-apa. Ya, toh. N itu jumlah observasi atau sampel atau data atau itu namanya tahunnya tadi sampai 10. K itu jumlah koefisien atau variabel yang derajat dengan variabel ya. Jadi derajat kebebasannya tinggal N dikurangi K. N itu jumlah datanya, K itu koefisiennya, jadi 8. 10 dikurangi 2. Ya, no? Duanya itu koefisiennya, yaitu iklan dan permintaan tadi itu. Biaya iklan dan permintaan, kan 2. Berarti 10 dikurangi 2. Lalu diakarkan. Terus selesai itu. Nah, ada kalkulator canggih sekarang. Nah, ini ada lagi nih. Setelah semua tadi sudah dihitung, ada tambahan lagi untuk mengisi, ya, untuk mengisi
berapa simpangan bakunya tadi itu. Nah, untuk mengisi simpangan baku, karena rumusnya kan ini Bapak Ibu. Ini rumusnya. Untuk mengisi data ini pakai tabel lagi kayak gini, tabelnya. Nah, dengan tabel itu lebih mudah. Kalau tabelnya terisi, pasti semua terisi bisa. Nah, datanya sama datanya. Tinggal kita mencari Z-topinya. Z-topi itu di sebelah 1, 2, 3, 4 di kolom keempat. Di kolom keempat 42,90, 39,37, 46,43 itu nilai-nilainya yang Y-topi. Dari mana itu apa namanya mendapatkannya? Ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah tak keluarkan, ini juga belum ada di slide Bapak Ibu yang pertama. Saya takut nggak tahu asal usulnya, jadi saya masukkan ke dalam slide. Karena di slide manapun nggak ditunjukkan gitu loh. Awal mula kejadian angka-angka itu muncul gitu. Jadi caranya, isinya tadi kan A-nya kan sama dengan 7,60 plus 5,33 koefisiennya. Dikalikan X, X-nya kan 10 itu. Gitu kan? Ini X-nya kan 10. Nah, ya itu. X-nya 10. Nah, tak pindah ke sini ya. X-nya 10. Jadi dikali-kalikan saja, maka hasilnya 42,90. Nih, 42,90. Kalau dikalikan 9, 39,37. Kalau dikalikan 11, 46,43. Jadi berawal dari sini Bapak Ibu. Untuk mendapatkan Z-topi. Nah, supaya bisa ngisi rumus-rumusnya tadi itu, nilainya. Ini semua ada di slide. Saya keluarkan ini. Biar mudah untuk dipahami. Terakhir dikalikan 15. Hasilnya 60. 60,55. Hasilnya 60,55. Itu kalau di topinya. Ini. Nah, kan. Nah, kalau sudah keluar semua, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Itu ya. Di topinya sudah keluar. Sekarang kita mencari variabel yang bisa dijelaskan. Eh, Variabel Euler yang bisa dijelaskan yaitu E sama dengan YT dikurangi Y topi. Nah, YT dikurangi Y topi. 44 dikurangi 42,90. 1,10. 40 dikurangi 39,37. 0,63. 42 dikurangi 46,43 min 4,43 dan seterusnya. Itu tinggal ngurangi saja. Y topi dikurangi YT dikurangi Y topi. Gitu aja Bapak Ibu, mudah. Lalu dikuadratkan. Nah, tambah gampang yang dikuadratkan. Kalikan bilangan itu sendiri. 1,10 dikalikan 1,1 hasilnya 1,2100. Jadi gampang Bapak Ibu. Tinggal dikuadratkan saja. Tinggal tekan kuadrat di kalkulatornya. Yang terakhir, ini sama, X-T dikurangi X rata-rata kuadrat ini sama dengan tabel yang tadi. Sudah ada di tabel awal tadi itu. Ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. X-T dikurangi X rata-rata kuadrat. Totalnya 30. Sama ini. Diulangi lagi di sini. Ditulis sama persis. Lah, kalau sudah begitu, tinggal dimasukkan angkanya. Simpangan baku, terus dikuadratkan, sigma YT dikurangi Y topi kuadrat. Berapa? 65, 48, 30. Sudah ada di tabel itu. Tinggal pindahkan aja angkanya. 65, 48, 30. Dibagi N dikurangi K, N-nya 10, K-nya 2. Berarti 8. Terus sigma XT dikurangi sigma rata-rata kuadrat. Totalnya 30. Tinggal pindahkan aja ke bawah. Berarti nilainya 0,52 simpangan bakunya. Karena simpangan bakunya sudah ketahui, maka rumusnya dimasukkan itu. Ini simpangan bakunya sudah diketahui. Saya tulis kembali. Ya. Nah, kayak gini nih. Itu simpangan bakunya 0,52. Ini kan simpangan bakunya. Tuh, 0,52. Nah, untuk mencari T statistik atau T hitung, itu rumusnya B topi dikurangi simpangan baku.
sorry, bukan dikurangi, dibagi. B topi dikurangi simangan baku untuk mencari T hitung atau T statistik. Koefisiennya tadi kan udah kelihatan, sudah ketemu 3,533 nggak, ya toh? Koefisiennya dibagi simpangan baku 0,52, hasilnya 6,79. Itu T statistik atau T hitung dengan derajat kebebasan N dikurangi K. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dengan tingkat kepercayaan 5%, errornya atau alfanya, ya toh? Hasilnya 2,306. 2,306 dari mana Pak Puri? Gitu ya. Ini dicari di T tabel Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah beli buku, tinggal searching saja. Tapi tadi sudah saya carikan itu ya. Hasilnya T tabel. Ini. Degrees of freedom-nya tadi kan 8. Diurut 1 sampai ke 8. Nah, berhenti di 8, angka 8. Lalu ditarik ke kanan dengan tingkat alfanya 5% atau 0,05. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngitung dari awal, sudah ada tabelnya Bapak Ibu. Terlalu lama ngitung dari awal ya. Sudah ada tabelnya. Hasilnya 2,306 hasilnya. Jadi degrees freedom-nya 8, alfanya 0,05 atau 5%. Hasilnya 2,306 ini. Nah, lalu dibandingkan besaran mana T hitung atau T statistik, T hitung atau T statistik dengan T tabel. Ternyata lebih besar T, T statistik atau T hitung daripada T tabel. Kalau lebih besar T hitung atau T tabel, maka variabel iklan berpengaruh terhadap permintaan produk atau berpengaruh terhadap revenue tadi itu, pendapatan. Tapi kalau T tabel, T hitung atau T statistik itu lebih kecil misalnya gitu, lebih kecil daripada T tabel, maka tidak berpengaruh. Kayak gitu Bapak Ibu. Hasilnya iklan tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Kayak gitu. Jika T hitung atau T statistik lebih kecil daripada T tabel. Tapi kalau ini hasilnya kan enggak, lebih besar. 6,79 dengan 2,306 kan lebih besar 6,79. Berarti hasilnya berpengaruh. Iklan berpengaruh terhadap total pendapatan tadi itu. Kayak gitu Bapak Ibu. Masih bingung? Bingung Pak, izin bertanya. Nah, monggo, silakan. Pak, tadi ada yang slide sebelum ini Pak, yang ada rumusnya Y sama dengan A plus B dalam kurung X tutup kurung itu Pak. Itu tak? Bukan Pak, naik lagi Pak. Naik lagi. Ini. Lagi Pak, bukan. Lagi Pak. Ini. Yang tidak ada di materi Pak, yang Pak Bukhari Ini. kasih. Iya betul A Pak. sama dengan ini. Betul. Itu Ya. ada konstanta. Ya, apa ditanyakan Bu? Yang tadi Pak, Ini kolomnya rumusnya tadi. juga. Nah, Kenapa? pertanyaan saya, yang nomor 1, 5,33-nya tuh Mm-mm. dapat dari mana ya Pak? Sedangkan di hasil yang sebelumnya tuh hasilnya 3,533, tapi di sini kok 5,33 ya Pak? Loh, kan benar 5,33. Ya, maksudnya dapatnya dari mana Pak? Itu 5,33. koefisien itu. Kalau koefisien nyarinya di B topi itu Bu. Nih, B topi sigma XT dikurangi X rata-rata dikalikan YT dikurangi YT rata-rata dibagi sigma XT dikurangi X rata-rata kuadrat. Itu hasilnya koefisien untuk B. Ya toh? Kalau Nah, kan Bitopi sebelumnya itu 3,533 Pak. bentar. Ini ya. Mana ya? Oh, ini. Ini, iya. Ini Pak, yang Bitopi itu kan 106/30 sama dengan 3,533. Cuma Iya. cuma yang slide yang tidak ada di slide ini tadi kok 5,33 ya. Mana ya? Bentar.
Bentar. Mana ya? Sebelum ini Pak. Sebelum ini. Mana? Oke, bentar ya. Nggak ada. Mana, Pak? Terlewat Pak, tadi terlalu jauh yang saya tanyakan tadi Pak. Lah yang mana? Yang mana? Yang mana? 5,33 itu mana ya? Bentar. Mana yang saya apa ini? Bukan Pak, Ini ke bawah ya? lagi masih naik. Iya, sehabis ini. Lagi Pak, lagi. Ya, ini Pak. Yang tadi Pak. Ini. Nah, betul. Nah, ini loh Pak maksudnya. Dapat 5,33 ya. Ini kan ada nomor 1 Pak, yang Y sama dengan 7,60. Ditambah 5,33 itu Oh, dapatnya ini dari mana waduh. Pak? Ini salah ketik, Bu. Masya Allah. Ya itu. Iya, sorry. Ini salah ketik. Yang bener 3, sorry. Yang bener yang ini. 3,53. Iya, yang bener 3,533. Yang bener. Ah, Itu salah ketik. Ini salah oh ketik. baik. Agak bingung tadi Pak Iya, memahaminya betul. dapat dari mana. Nah ini yang saya perlukan, Bu. Aduh, dikoreksi gitu. Bagus. Oke. Hmm. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang bener 3,533. Bukan 5,33, bukan. Nah, gini kan jadi ingat lagi saya. Itu namanya sudah agak uzur ini usianya, jadi salah ketik juga. Maaf Pak, berarti itu 7,60 ditambah 5,33 dikali 10 ya Pak? Iya, betul. Dicoba saya dihitung pakai kalkulator lah, hasilnya 42,90. 0,33 Pak. 3, nih. Tadi itu. Nah nih, 3,533. Hasilnya 111,33 Pak. Kalau 7,60 Loh, tambah 3,33 kali 10. ini 7,60 ditambah 3,533 kalikan 10. X-nya kan 10. 42,93 karena dikali dulu yang ditambah apa carinya dikali dulu baru ditambah 760. Iya. Kalau Coba ada dulu. perkalian dulu yang dihitung. Nah, betul. Ya udah sama Pak. Sama ya. Nah, itu. Dikalikan dulu. 3,53 kali 10 ditambah 7,6. Terus dikalikan lagi yang tahun kedua 9. Dikalikan lagi tahun ketiga 11 dan seterusnya. Betul ya? Saya ngitung buat Bapak. Betul Pak. Nah, betul. Nah. Jadi ini positif, keliru ketik aja ini. Yang 5,33 itu. Yang betul 3,533. Nanti nanti dihapus sendiri. Nggak apa-apa. Dicoret-coret sendiri. Sudah ketemu ya? Nah, sampai di sini tadi. Mana tadi ya? Uji. Wah ini. Jadi kesimpulannya di sini, uji T, iklan berpengaruh terhadap pendapatan tadi itu. Karena nilai T statistiknya atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel. T tabelnya berapa? 2,306. Dengan tingkat alfanya, critical value-nya 5% atau 0,05. Tabelnya ini tabelnya. Untuk mencari tabelnya.
Nanti degrees of freedom-nya 8, itu dari N dikurangi K, 10 dikurangi 2, berarti 8. Ditarik ke kanan menuju angka 5% atau 0,05, hasilnya 2,306. Seperti itu Bapak Ibu. Itu berarti menandakan kesimpulannya itu berpengaruh. Nah, kalau signifikan, tolak ukurnya, nilai signifikannya kalau bisa jangan melebihi 5%. Dikatakan signifikan itu nilainya nggak boleh lebih dari 5% atau lebih dari critical value. Kalau lebih dari 5% artinya tidak signifikan. Kalau di bawah 0,5% berarti signifikan. Tapi kalau untuk tahu berpengaruh apa tidak, menggunakan T hitung dibandingkan dengan T tabel. Atau T statistik dibandingkan dengan T tabel. Kalau T hitungnya atau T statistiknya lebih besar daripada T tabel, berarti berpengaruh. Kalau lebih kecil, T hitungnya atau T statistiknya berat daripada T tabel, berarti tidak berpengaruh. Kalau mengukur signifikan, kalau nilainya kurang dari 5% berarti signifikan. Kalau lebih dari 5% berarti tidak signifikan. Gitu aja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk uji signifikansinya. Gampang itu masukkan angkanya. Ya. Nah, setelah itu kita akan di skripsi nanti atau di tesis nanti ada yang namanya uji signifikansi koefisien determinasi. Rumusnya explained variance dibagi total variance. Ya, 373,84 dibagi 440. Hasilnya 0,85. Dari mana Pak 37? Nah ini, dari sini Bapak Ibu. Mana ya? Bentar. Nah ini dari sini. Tinggal menjumlah saja. Total variannya 440 itu sudah ada. Terus explained variant 3,8430. Tinggal bagi aja. 3,8430 dibagi 440. Sudah tinggal menjumlahkan saja keluar tuh nilainya. Hasilnya ini. Nah ini 0,84. Artinya apa? Bahwa model regresi tadi itu perubahannya di variabel X itu secara proporsional, perubahan variabel X mampu menjelaskan perubahan variabel Z. Nah, jadi model ini mampu menjelaskan model ya Bu ya. Model yang mampu ini, regresi ini mampu menjelaskan variasi perubahannya variabel X terhadap variabel Z sebesar 0,85. Jadi sangat bisa. Biasanya angka angka minimalnya 0,5. Kalau di bawah 0,5 itu biasanya kurang bisa menjelaskan. Karena berarti artinya banyak variabel yang berpengaruh di situ regresi tetapi nggak dimasukkan. Gitu. Kayak gitu. Tadi usahakan nilainya 0,5. Apa di bawah 0,5 keliru? Tidak. Cuma cara menjelaskannya sangat kecil banget. Gitu loh. Ya. Kayak gitu. Jadi yang variabel lain yang nggak dimasukkan, yang mampu menjelaskannya malah nggak dimasukkan dalam regresi. Oke. Nah, kalau ini mencari uji koefisien korelasi, mencari hubungan. Dua variabel itu hubungannya kuat apa tidak antara iklan dengan apa namanya pendapatan total revenue tadi kuat apa tidak hubungannya atau permintaan konsumen tadi kuat apa tidak dengan iklan. Nah, standarnya kuat atau tidak adalah -1 lebih kecil R lebih kecil 1. Jadi nilainya sebelah kiri -1 paling gede, sebelah kanan 1. Sama-sama kuat, semakin mendekati angka 1, semakin kuat hasilnya, hubungannya, keeratannya. Nah, caranya hasil koefisien determinasi tadi 0,85 tadi itu dikuadratkan. R kecil dikuadratkan
85 jadi 0,92. Jadi hubungannya sangat kuat. Karena apa? Mendekati angka 1. Cuma angka 1 situ ada 2. Satunya positif, satunya negatif. Itu maknanya berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau dicontohkan ke hal lain kayak gini. Misalnya si A menyukai si B. Satunya si A benci sama si B. Sama-sama kuat perasaannya. Tapi yang negatif itu bermakna benci, yang suka bermakna cinta. Kayak gitu Bapak Ibu. Satunya positif, satunya negatif. Sama-sama kuat. Bencinya kuat, cintanya kuat. Kayak gitulah gampangannya. Mudahnya kayak gitu. Jadi itu beda artinya. Tergantung nanti di kalimatnya. Jadi iklan ini terhadap total revenue-nya, tetap Y-nya, tetap permintaannya kuat hubungannya. Positif lagi hubungannya ya. Bukan negatif. Sebab kalau hubungannya negatif bisa jadi terbalik. Seperti harga dengan permintaan kan hubungannya terbalik. Satunya naik, dinaikkan pasti turun permintaannya. Harganya diturunkan, permintaannya cenderung naik itu yang diminta. Jadi itu hubungannya terbalik atau negatif. Maka rumus permintaan dalam elastisitas selalu ada tanda min, ya, karena terbalik tadi itu. Kayak gitu. Ini yang koefisien korelasi, mencari hubungan. Ini tadi modelnya. Ya. Ini yang adjusted coefficient of determinasi. Ada yang coefficient determinasi saja, ada yang adjusted coefficient. Ini menunjukkan bila ada perubahan akan menyesuaikan dengan otomatis kalau adjusted. Gitu. Ini uji F. Uji F itu untuk mengukur secara simultan atau mengukur secara bersama-sama. Misalnya yang mempengaruhi total revenue atau pendapatan atau yang mempengaruhi permintaan konsumen atau di samping iklan juga harga misalnya. Harga dan iklan mempengaruhi permintaan misalnya. Kalau diukur bersama-sama, itu nanti pakai uji F namanya. Ya, dibandingkan dengan F tabel. Jadi F hitung dengan F tabel. Itu kalau diukur bersama-sama. Tapi kalau diukur sendiri-sendiri, pakai uji T namanya. Kalau diukur sendiri-sendiri. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada namanya masalah. Oke, sebelum tak teruskan ada pertanyaan lagi nggak? Siapa tahu nanti ada pertanyaan. Nggak ada ya. Saya teruskan. Nah, di dalam regresi itu ada semacam uji asumsi klasik namanya, atau hambatan dalam regresi, ya, atau uji mas klasik. Itu ada 4, sebenarnya lebih dari ini sebenarnya. Tapi yang sering dipakai ya 4 ini, gitu. Bahkan kadang-kadang empat-empatnya apa yang nomor 4 kadang-kadang dipakai kalau bila datanya cross section. Nah, kalau time series baru dipakai. Jadi yang pertama adalah uji normalitas. Nih, apakah sebaran data terdiri secara normal? Tapi kalau nggak normal, ya nggak boleh diteruskan untuk diuji datanya nggak normal. Dan kenormalan data itu, kata para pakar statistik, untuk penelitian kuantitatif itu minimal 30 Bapak Ibu. Minimal 30 responden. Kalau penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif, nggak kuantitatif loh, kualitatif, 3 bisa. Pakai metode triangular itu bisa. Gitu. Jangan disamakan, beda ya. Nah, itu cara ngukurnya ini pakai histogram juga bisa, pakai Kiki plot juga bisa, pakai Shapiro juga bisa, banyak ya. Shapiro Wilk untuk sampel kecil, kalau Kolmogorov untuk sampel besar. Banyak ini caranya. Solusinya jika data tidak normal, antara lain menghapus outlier. Artinya nilai-nilai yang ekstrim itu bisa dihapus Bapak Ibu. Maksudnya kayak gitu. Atau melakukan transformasi data, misalnya pakai logaritma. Wah, ini agak sulit. Tapi
Ada cara lain lagi. Meningkatkan ukuran sampel jika memungkinkan. Sampel ditambah, nggak apa-apa. Itu bisa normal nanti. Biasanya semakin banyak sampelnya, semakin normal kurvanya. Itu solusinya yang untuk uji normalitas. Yang kedua, multikoloritas merupakan korelasi keterkaitan yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Maksudnya kayak gini, Bapak Ibu. Misalnya permintaan dipengaruhi oleh permintaan itu keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh gaji dan kompensasi misalnya. Itu kan beda-beda tipis, gaji sama kompensasi itu. Gaji itu berikan secara rutin, reguler kepada karyawannya. Tapi kalau kompensasi kan tidak harus rutin. Karena di dalam kompensasi itu ada namanya upah, ada namanya bonus, ada namanya komisi. Jadi mirip-mirip begitu loh. Sehingga karena kemiripan variabel itu, akhirnya terjadilah korelasi antar variabel X-nya. Nah, kalau terjadi seperti itu, solusinya adalah membuang salah satu variabelnya atau menjadikan satu variabel. Itu solusinya. Nah, untuk mengujinya pakai varian inflation factor, WIF namanya. Atau korelasi persen antara variabel bebas. Atau lagi agent values and condition index. Jadi ada 3 cara di situ. Ya, nggak apa-apa, dipakai salah satu juga boleh. Tidak harus tiga-tiganya. Jadi solusinya menghilangkan salah satu variabelnya atau menjadikan dua variabel itu. Gitu. Itu yang multikoloritas. Yang ketiga, heteroskedisitas merupakan ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain di suatu regresi. Dari pengamatan ke satu ya harus sama, Bapak Ibu, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda akan terjadi heteros, harus homogenitas harus, gitu loh. Dan solusinya dalam model regresi ini adalah apa namanya, ah, apa namanya, ini apa namanya, pakai data ini, plot dengan memplot nilai z-nya itu. Atau pakai uji Gletser juga bisa, uji Pak bisa, kalau usah dipakai semua nggak apa-apa, 2 aja cukup. Kadang-kadang uji plot itu kadang-kadang beda perspektif Bapak Ibu. Titik-titik yang menyebar itu kadang-kadang membentuk apa namanya garis tertentu sehingga kadang-kadang ada yang menamakan ada yang menamakan ini kena regresi kena hetero. Tapi di sisi lain ada yang melihat ini nggak kena hetero. Kalau pakai plot itu begitu, kadang perspektifnya berbeda, maka bisa ditambah lagi uji Gletser boleh, karena langsung pakai angka, kayak gitu Pak, caranya. Dan biasanya terdapat pada data cross section, bukan data time series. Nah ini sering dipakai sama mahasiswa juga, kayak gitu Pak Bu. Yang terakhir uji autokorelasi. Nah ini khusus ada di data time series, data yang urut. Kalau nggak pakai data urut, nggak usah pakai uji autokorelasi Bapak Ibu. Bisa dihapus atau bisa ditiadakan. Ya. Melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel berikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan observasi yang sebelumnya. Antara kejadian sebelum dan sesudahnya nggak boleh. Itu ada di data time series atau runtut waktu atau urut. Tapi kalau nggak di data apa urut atau time series, nggak perlu ada uji autokorelasi. Gitu aja yang penting. Hmm. Ini uji F tadi itu. Ini ada langkah-langkahnya tadi itu. Kampus sudah tunjukkan. Dan ini ada soalnya. Nah, ini latihan. Tadi kan antara iklan dengan penerimaan penjualan Bapak Ibu. Iya toh? Di soalnya tadi itu. Nah, sekarang Bapak Ibu hitung iklannya ditiadakan. Gak usah dihitung. Tadi X1 dengan Y. Sekarang dihitung X2 dengan Y. Y-nya tetap angkanya sama. Y-nya tetap angkanya sama. Hanya X2-nya saja yang berbeda. Dan nilainya kecil-kecil. Nggak besar. Itu jenengan hitung, Bapak Ibu. Latihan.
Nanti kalau seperti ini nanti dibuat kayak gini. Ini baru data mentah awalnya tadi kayak gini. Nah, dibuat tabel kayak gitu, dibuat tabel kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih tabelnya. Seperti ini ada 2 tabel minimal itu. Ini yang pertama. Kayak gini. Tadi gini ini X1 sama Y. Nah, tadi itu latihannya X2 sama Y. Nah, silakan dikerjakan. Nggak selesai, nggak apa-apa. Mau latihan Berarti saja. X2-nya itu pengganti jadi Kenapa, Bu? Ayo. X2-nya itu di X1 ya Pak, kan iklan Iya, pedagang X1. iya tadi kan X1 iklan dengan Y yang di soal tadi itu. Ya toh? Nah, sekarang dihitung. Iklannya nggak bisa diikutkan. Jadi angka iklan itu diganti dengan pengendalian mutu terhadap Y. Coba dihitung. Berapa nilainya? Berarti fokusnya di X2 sama Y golongan itu. Iya. Dari 10. Tadi itu iklan yang dihitung terhadap Y. Sekarang pengendalian mutu terhadap Y. Dengan datanya itu. Sama caranya persis. Cuma angkanya aja yang berbeda. Gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Ah, bisa dipresentasikan kalau sudah selesai. Ya, Satu, oke. sebentar, tak tak tutup dulu, sebentar ya. Nah, karena sudah selesai duluan, silakan dipresentasikan biar teman-temannya juga bisa. Saya coba ya, Pak. Iya, Semoga benar. iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, betul, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini saya nggak dapat simbol B topi, jadi ya udahlah ya, Pak. Saya tulis itu aja dulu deh. Iya, Oke. Nah, di sini tadi kan pertanyaannya itu kita menggunakan pengendalian mutu ya di X2 iya, ya. Nah, di betul. sini saya tetap tulis di X1 biar saya nggak bingung sama rumusnya dan Iya, penerimaan penjualan itu Y. Nah, untuk iya, time-nya itu adalah waktu di mana menunjukkan adalah tahun. Ini ya, iya. betul ya. Nah, untuk Mm-mm. tahunnya itu tahun pertama sampai tahun 10. Terus Mm-mm. untuk pengendalian X1-nya itu Mm-mm. 13, 24, 33, 43 dan seterusnya. Mm-mm. Koefisien X1-nya itu adalah 50. Mm-mm. Nah, di sini saya tulis dulu koefisiennya 50 di sini ya. Nah, terus Mm-mm. Y-nya itu 44, 40, 42 seterusnya dijumlahkan jadi 500. Betul. Jadi koefisiennya adalah 500. N-nya ini di sini tahun adalah 10 dan di Mm-mm. sini X topinya adalah 5. 5 dapat dari mana? Dari total X1 dibagi times 10. Good. Jadi 5, oke. Nah, di sini saya warnain dulu. Nah, habis itu kita geser ke kolom E, di mana di sini kita mencari X1 dikurangin X topi. Jadi Iya, langsung aja 3 dikurangin 5. iya. Nah, jadi langsung aja digeser ke bawah, ditarik, semua akan dapat hasilnya. Wah lah. Dan kolom F yaitu adalah Y1 dikurangin Y topi. Y topinya itu tadi kita sudah dapat adalah 50. Dari Iya. mana? Dari total Y1 dibagi 10. Nah, kita langsung aja 44 dikurangin 50, kita tarik aja langsung ke bawah, semuanya dapat. Nah, di Oh. sini udah selesai dapat. Nah, kita langsung mencari Mm-mm. hasil dari X1 ini, hasil dari kolom E dan hasil dari kolom F. Mm-mm. Nah, ini dikurung ini artinya adalah dikali. Iya. Jadi, kolom E dan kolom F
dikali aja Mm-mm. gitu. Hasilnya berapa ditarik ke bawah. Nah, Langsung. langsung kita jumlahkan. Jumlahkan ini adalah menjadi koefisien. Mm-mm. Nah, saya lupa nih Pak nyebutinnya apa. Koefisien inilah ya. Iya, Nah, jadi total 110. Dan iya. untuk ini X1 di kolom ini di akar pangkat. Nah, ini adalah kolom ini hasil dari kolom E. Mm-mm. Nah, langsung aja diangkat di akar pangkat. Akar pangkatnya adalah caranya sama dengan kolom E. Nah, di sini kita pakai tanda ini dikali Mm. 2. Nah, Oke. itu langsung aja dikebawahin. Nah, dia rumusnya semua langsung dijumlah. Nah, Mm. nah ini namanya adalah koefisien. Koefisien yang ini nih. Mm-mm. Nah, oke. B topinya langsung aja. Di sini saya nggak nemu ya, Pak. Tadi saya muter-muter nyari. Nah, Mm. hasilnya adalah 110. Hasil dari ini, koefisien Mm. yang ini dibagi koefisien yang ini. Mm. Nah, hasilnya adalah 34, 4375. Dan Iya. kita cari yang ini, N. Ini N, entopi. Rumusnya adalah 50. Di sini rumusnya adalah Y Iya. dikurangin Iya, Bu, ya. 20 dikali 10. Kenapa Mm-mm. 10? Karena time-nya adalah 10. Mm. H20 ini adalah dari entopi ini. Iya. Nah, hasilnya segini. Ini sih Pak yang saya dapat. Itu A bukan N, Bu. A. Oh, ayah. Aduh. Konstantanya. Oh, konstanta. Saya Iya. bingung Pak nulisnya tadi. Makanya cepat nggarapnya pakai Excel ya. Iya. Iya, Bener nggak Pak? betul. Mumet nih. Oke, makasih. Saya stop share ya Pak. Ya, betul. Good. Cepat pakai Excel ya toh. Ya, gak ngitung satu-satu itu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Cuma tadi tabelnya kurang satu. Tabelnya. Apa tuh Pak? Nah, kan sebelumnya kan ada tabelnya itu sebelumnya. Dua tabel itu sebetulnya. Lah saya Yang ngerjain yang metode OLS doang Pak. iya ada sebelumnya ada itu. Yang selain cari di top itu ada sebelumnya. Iya toh. Nah, Yang kurang error satu. slope itu Pak. Iya, betul. Boleh yang lain kalau sudah selesai boleh dipresentasikan. Separuh sudah digarap Bu Erna, udah bagus tuh. Jelas kalau selagi angkanya nggak keliru, rumusnya sudah betul, jelas hasilnya betul. Ya, toh. Nah, kalau yang tabel yang pertama ada yang sudah selesai. Udah nggak? Oh, kan ada dua tabel itu. Pak yang mana ya? Aduh, Nah, saya coba pusing. dibuka slide-nya. Ini tak bukakan itu. Halaman berapa ya Pak? Sebentar, sebentar. Mana tadi? Sebentar. Uji signifikansi Pak. Betul. Oh, Bentar, kok ini sih? Bentar. oke. Untuk mahasiswa. Bentar. Hmm. Hmm. Ini mencari bitopi sudah ya. Ini Iya Pak, yang tadi metode ini Pak. sudah ya. Sudah. Terus yang satunya ini. Nah ini. Oh ya kelewat yang ini Pak berarti. Iya. Minimal ada dua itu. Kalau gampang lihat caranya pakai Excel ya. Berarti sudah cepat selesai itu. Iya toh. Nggak ada kesulitan. Atau yang lain sudah ya selesai, nggak apa-apa, dipresentasikan, nggak masalah. Pakai Excel boleh. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira?
Yang ini yang belum. Pak, aku mau tanya ini deh Pak. Ini kan analisa regresi itu ada yang berganda sama ada yang biasa ya. Itu Iya, tuh betul. perbedaannya itu tuh dari apanya sih Pak? Ada regresi sederhana, ada regresi berganda. Kalau regresi sederhana ya, X-nya cuma satu. Variabel X-nya cuma satu. Bedanya di variabelnya aja. Iya, betul. Tapi kalau berganda, X-nya lebih dari satu. Gitu. Dan selalu menunjukkan error termnya. Variabel errornya. Berapa jumlahnya. Kalau itu besar, berarti ada kemungkinan ada variabel lain yang berpengaruh tapi tidak dimasukkan. Jika nilai variabel term of error-nya besar atau variabel error-nya. Pusing nanti kalau ini. Enggak, Pak. Buktinya Bu Erna cepet Kalau itu, yang Pak. draft gitu Mas Dan, aku bukan apa ya, kalau mau nyimpen terserah lah. Cuma akan bikin bingung sampean draft itu. Gak kepakai soalnya. Jadi sampai campur. Itu Jadi Bu Erna sudah bisa cepat sekali nggarapnya. Betul. Iya, karena langsung di Excel. Jadi cepat sekali. Tinggal masukkan angkanya, jadi. Nah, Pak, yang uji signifikansinya buat PR aja, Pak. iya, buat PR aja nggak apa-apa. Garap di rumah ya. Soalnya nggak pakai Excel. Iya. Nah, walaupun begini-begini, Bu, banyak yang bekerja di bidang ini, di bidang statistik ini, gitu loh. Jadi menjahitkan para mahasiswa yang itu apa namanya kesulitan dalam hal statistik. Dan itu menjamur di mana-mana kayak gini. Akhirnya menjadi mata pencaharian sampingan. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Paham. Mbak, apa? Mbak Admin, sudah. Baik, Nah, Kak. kalau Mbak Erna itu pinter statistiknya, makanya wah itu patut dicontohin loh penggunaan Excelnya. Mungkin Udah, untuk pengerjaannya dikumpulkan di learning gitu ya Pak. Nanti saya kirim ke jenengan untuk hasil ya pengerjaannya. boleh, ya boleh. Untuk Google Form-nya paling lambat besok nih Bapak itu semuanya. Saya upload di learning. Iya, Pak, maksimal pengumpulan yang tugas tadi kapan Pak? itu Mbak Erli tuh besok tak? Oh, kalau saya cuma ngasih Google Form-nya aja Pak. Kalau untuk penentuan Itu deadline-nya aja dengan Nolan terakhir Pak. minggu depan, well seminggu. Oke. Boleh Eh, Pak, boleh Pak. ya. Terima kasih, Kepala dulu nih Pak. panas nih, Iya. Pak, panas. Iya. Nah, tapi paling cepat pakai aplikasi. Ya. Semua itu ilmu itu Aplikasinya bermanfaat. apa Pak? Kenapa? Nama aplikasinya apa? Pakai SPSS bisa. Oh, SPSS. Itu aplikasi sendiri ya Pak? Bukan Excel atau apa ya Pak? Ya campur Excel. Campur Excel. Iya, kan Oh. datanya kan dari Excel dulu. Nah, Pak, itu berarti kan metode-metode yang tadi Bapak ajarin ini kan semua ada di kuantitatif ya, skripsi betul, kuantitatif ya Pak. betul. Itu berarti semua yang diuji itu harus ada hasilnya gitu ya Pak? Iya, Pakai SPSS itu? iya betul. Oh, oke Pak. Eh, Makasih. Sebetulnya enak. Kalau tahu caranya, cepat, enak sekali, mudah. Dan manfaatnya banyak, hampir yang kuantitatif, mencari hubungan dan pengaruh, pakai ilmu ini. Semuanya. Gitu. Makanya laris manis. Semuanya pasti ada manfaatnya, ilmu itu. Nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Tuhan sudah berjanji. Cuma
Tinggal orangnya ngambil keputusannya bagaimana. Yang terpenting itu bisa nganalisis dan bisa membuat keputusan itu. Karena nanti di perusahaan rata-rata kita kadang-kadang yang jadi bos itu dikasih data, I- dikasih data, diolahkan, lalu disuruh membuat keputusan kan begitu jadi pimpinan itu. Bisa nggak gitu? Itu tantangannya. Kalau bisa ya selamat, kalau nggak bisa ya kiamat. Ya seperti Titanic itu, membuat keputusan keliru semua anak buahnya mati gitu. Salah jalan tuh biasanya fatal akhirnya. Korbannya karyawan, bahkan mungkin perusahaannya ditutup, gagal. Biasanya begitu. Nah itu kesal-kesal kecil itu kalau terakumulasi jadi besar, nggak terasa. Kayak gitu. Nah kita harus berhati-hati karena ujung tombaknya ada di konsumen. Kesalahannya di mana ini kalau konsumen nggak beli? Nah yang dicari itu. Nah ini ada alat untuk membantu membuat keputusan supaya tidak keliru terlalu jauh. Kayak gitu aja sebetulnya supaya efisien. Itu ini semua alat. Nah, karena kita kadang-kadang nggak tahu manfaatnya, jadinya ya kadang-kadang walah gampang gitu ya, walah nggak dipakai, bisa kan nggak tahu manfaatnya. Ya, kalau tahu manfaatnya pasti dipakai. Buktinya semuanya banyak kolega saya juga pakai itu, tapi lebih rumit, bukannya sekedar pakai regresi, tapi pakai apa hubungan bolak-balik, bukanlah satu arah tapi bolak-balik. Ya, itu bukan hanya pet ya, tapi Sam itu rumit banget, hubungannya sudah bolak-balik, bukannya satu arah tapi bolak-balik dua arah gini. Itu di digarap, dianalisis dan dibuat mengambil keputusan. Kalau lagi ujian menggunakan itu rumit sekali, Bu. Sangat rumit. Tapi kalau sudah bisa, gampang. Karena dibantu dengan alat analisis itu. Gitu. Jadi semuanya kalau ada kuncinya gampang. Seperti membuka pintu. Membuka pintu dalam kondisi terkunci itu sulit karena terkunci. Ketika kita tahu kuncinya, membuka pintu kan gampang. Gitu loh. Karena tahu kuncinya. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Ya, semoga bisa tidur nyenyak. Tapi bisa ditularkan ilmunya Bu Erna itu ke teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Admin. Silakan di screenshot, di foto. Baik, sebelumnya saya tutup dulu nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Bukhari Ya, untuk terima kasih materinya kembali. pada malam hari ini. Terima kasih juga kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Oke, sebelumnya mohon yang belum on kan bisa on kan dulu Bapak Ibu semuanya. Iya, mau di screenshot ini loh. Iya. Pak, ayo tampilkan wajahnya. Hmm, masih muda belia ini. Itu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tiga. Iya. Cheese. Iya. Lagi-lagi. Cheese. Ya. 1, 2, 3. Tiga. Kinci. Iya. Oke, terima Oke. kasih Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Terima Selamat kasih malam Pak semuanya. Bukhari. Assalamuelakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Bukhari. kasih Pak Terima Bukhari, kasih Kak Kak Elis. teman-teman. Selamat beristirahat. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gigi. Selamat.